Kacang-kacang. Oke, thank you Mbak Bella for kami. Aku sapa dulu. Halo Pak Frederick, nice to see you today. Gimana kliennya? Suaranya nggak keluar ya Pak? Tes, tes, halo. Nah, sekarang keluar aman. Nah, iya ini lagi di Semarang, besok baru meeting sama kliennya. Oh gitu, mantap Iya, mantap. Makan jadi apa di hari ini Semarang? makan macam-macam. Kalau Semarang kan tempat ini ya, maksudnya hometown. Jadi biasa orang tua yang masak, saya nggak boleh makan keluar. Oh gitu ya, iya bagus dong, Iya, ada yang ngurus akhirnya. akhirnya. Iya, iya. Mantap mantap, welcome welcome di Semarang nih. Cuman tim Ya, kita thank you, lagi thank you. nggak ada nih. Kalau ada sih bisa diundang visit ke kantor kita yang di Semarang. Waduh, ini penuh juga sih. Saya cuma 2 hari, terus udah balik. Ya gitu ya, siap Mm-mm. siap. Oke, Ya, ya. thank you Pak Frederick. Halo Pak Sip. Erik, malam. Halo sis Evelyn, hai hai. Halo, long time no see nih, sibuk terus nih. Talaupan nih, bos besar nih. Oh, lagi ngomong ke siapa nih? Ke Pak Erik dong. Malah lagi berusaha menjadi kayak sis Evelyn nih, biar cabangnya di mana-mana ya. Tolong bantu nih, support support support. Iya, Bantu pen. Siap, siap. Kalau kalau Pak Erik mah nggak perlu cabang di mana-mana, soalnya bisnis sudah banyak juga, satu aja udah cukup. Ya, bisa aja. Oke, thank you for coming, Pak Erik. Oke, thank you. Selamat malam, Coach Ping, for the time. Ya, Pak Coach Ping udah mau sempetin waktu buat kita. Halo, di sini kebetulan ada tim saya, Bu Lasi sama Pak Johari. Selamat malam. Gimana? Sudah siap mendengarkan goal setting dari Coach Ping nih? Hari ini kayaknya have a very full day ya for my team. But thank you for coming. Thank you for Bu Bella. Oh, ini ada Bu Nova. Halo, Bu Nova. Halo, Bu Evelyn. Apa kabar? Gimana? Baik. Kalau Baik, ketemu Bu Nova baik. pasti baik lah. Amin. Oke, teman-teman, kita langsung mulai ya, biar nanti sesi dengan Coach Ping-nya bisa lebih cepat dan kita bisa punya waktu yang lebih panjang gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, layar saya kelihatan aman kah? Oke, sip. Kelihatan ya? Sip. Oke, wait, saya contekannya malah belum muncul. Nah, udah dicontekan sudah muncul ya. Oke, teman-teman, thank you banget. Selamat malam ya. Kembali lagi di iCommunity Business Matching. Minggu lalu di session 1 dari 3 session, kita udah bahas tentang 3 kesalahan utama dari goal setting yang menghambat progres. Dan hari ini kita akan bahas apa yang akan terjadi ketika Anda set goals yang salah. Nah, titipan sponsor dari Coach Ping nih. Buat teman-teman sekarang ini kan kita akan bicara sedikit tentang iCommunity ya. Nah, sambil mendengar tentang iCommunity-nya, teman-teman boleh mencari kertas dan bolpen karena hari ini kita akan hand-on ya. Kalau minggu lalu kita udah bahas sedikit teorinya, kita akan hand-on. Jadi teman-teman bisa lebih maksimal. Dan gunakan waktu ini sebaik-baiknya karena secara umum dan normal ya, bayar Coach Ping itu mahalnya luar biasa. Dan khusus iCommunity dan katanya untuk Evelyn gitu ya, apa sih yang enggak? Wow, I'm very touched gitu ya. Thank you banget nih for Coach Ping ya. Nah, oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya, sebetulnya apa sih iCommunity Business Matching? Oke, iCommunity Business Matching ini adalah eh, orang yang telah berhasil menyelesaikan di iCommunity untuk hadir, contohnya seperti salah satu acara seperti ini, dan jika sudah sampai 10 atau 20, mereka diangkat menjadi host, yang kemudian diangkat menjadi master host, sehingga kita bisa hosting iCommunity Business Matching. Dan sebagai informasi dari teman-teman, Business Matching ini sebetulnya memang maksimal 15. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang masuk selama belum 15 kita masih izinkan masuk ya. Tapi kalau udah 15 nanti tinggal kerelaan hati siapa aja jadi co-host mengizinkan masuk atau enggak gitu ya. Biar nanti accept-nya nggak di saya dan saya nggak kena apa-apa gitu ya. Yang penting basically kembali lagi tujuan fokus kita datang hari ini menginvestkan waktu kita yang paling berharga adalah untuk belajar goal setting bersama Coach Ping ya. Nah, welcome, konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity. Ya, caranya login, kemudian beres login, pilih business matching, udahnya pilih jadwal meeting, udahnya pilih tampilkan detail. Nah, kalau misalnya teman-teman belum terdaftar di iCommunity, oke, sebentar saya bantu kasih lihat ya. Nah, iCommunity punya yang spesial, yaitu website, di mana di website ini kita bisa belajar, kita juga bisa mengakses direktori anggota ya. Siapa-siapa aja sih yang ada di community sehingga kita bisa juga terkonek dengan mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman belum terdaftar, ini saya tulis di kolom chat ya. Oke, nah ini saya tulis di kolom chat, teman-teman bisa daftar dulu di iCommunity, kemudian pilih yang gratisnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan latest update dari iCommunity ya.
Nah, kalau sampai nanti ke depannya teman-teman join di iCommunity Business Matching dan saat join muncul alert seperti merah yang di sebelah kanan, maka saya berikan sedikit tipsnya karena saya orang IT gitu ya. Ada aja caranya gitu. Yang penting kita bisa business matching, kita bisa nambah relasi, kita bisa nambah ilmu ya. Caranya kita ganti dulu kategori bisnisnya kita. Setelah join kita bisa ganti balik karena memang di iCommunity Business Matching yang join itu nggak boleh sama ya. Jadi dalam satu business matching itu hanya boleh yang beda-beda yang join gitu ya. Tapi teman-teman basically boleh bebas mau join ke iCommunity Business Matching aman aja. Dan kebetulan hari ini iCommunity juga hadir di Amerika ya. Kalau sekarang saya secara online yang offline-nya ada di Amerika, ada eventnya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti di Jakarta pengen juga aktif bisa ikutan event-event iCommunity. Buat teman-teman yang mungkin lagi nanggung bisa ikutan juga secara Zoom online. Oke, nah untuk pertanyaannya udah makin gak sabar gitu ya. Apa sih itu iCommunity? iCommunity memiliki visi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dengan tagline Share Network, Grow Network. Misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan yang ketiga menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, kalau kita bertanya tentang pasti ada sebuah tujuan ya, kenapa komunitas itu dibangun atau dibuat. Nah, tujuan dari iCommunity itu sendiri adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource, business matching, dan referral. Nah, kode etik iCommunity, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu kurang lebih sekilas tentang iCommunity-nya, teman-teman ya. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Ya, kenalan biar terkenal. Atau kalau kata orang sales, kenalan dulu baru bisa berjualan. Nah, selamat datang bagi yang pertama kali hadir di iCommunity Business Matching. Kita punya 1 minute pitch, mari berkenalan. Tapi ini hanya khusus memang yang mendaftar di website Business Matching ya. Jadi yang nggak mendaftar, mohon maaf. Biar waktu kita nanti dengan Coach Ping bisa lebih banyak. Nah, contoh perkenalan ini gampang banget. Saya Evelyn, domisili sekarang lagi di Bandung dari landmark.com. Bidang usaha saya PT Landmark Esa Abadi Digital. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan 1 jam free konsultasi buat teman-teman yang perlu tentang back office dari kelas POS, ERP, sampai ke payroll dan KPI. Dan saya juga mengharapkan 3C ya, kontak, connect, dan kolaborasi dari teman-teman sekalian. Nah, ini saya ngomong udah kayak kereta api gitu, cepet banget sengaja gitu ya. Biar nanti jamnya Coach Ping nggak kehabis banyak gitu ya. Aku kasih kesempatan dulu buat Pak Frederick, silakan Pak. Waduh, saya lagi dulu. Oke, saya Frederick dari domisili ada di Jakarta dari perusahaan Prepare Labs Indonesia. Saya di bidang konsultasi keuangan, terutama untuk membantu persiapan ya. Makanya namanya Prepare Labs itu. Persiapan pencarian dana untuk perusahaan startup ataupun persiapan untuk IPO gitu. Nah, di komunitas ini saya bisa memberikan mungkin view atau eh, konsultasi juga untuk awal-awal bagaimana strategi untuk persiapan mendapatkan pendanaan seperti itu. Yang saya harapkan ya supaya di sini saya bisa dapat referensi, dapat kenalan yang bisa menggunakan jasa konsultasi saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Frederick. By the way, Coach Ping udah terkonek belum sama Coach Frederick nih dari minggu lalu nih? Kalau belum, segera ya, one to one ya. Belum, sayangnya belum sempat ini. Lagi full. Nanti boleh deh, nanti saya coba kontak ke Coach Ping. Siap. Karena berhubung Coach Ping sama Pak Frederick sama-sama sibuk ya, bisa saling kontekan ya. Siapa dulu nggak masalah ya, ayam dulu atau telur dulu oke ya. Because both of you is very awesome ya, so I hope you both can be collaborate gitu ya. Oke, thank you banget Thank Pak you, thank Frederick. you. Oke, aku ke Pak Erik, silakan Pak Erik. Halo, kedengaran suara saya? Aman. Oke, halo, salam kenal Erik dari Evolusi 3D. Pernahkah kalian kepikiran ada barang-barang rusak tapi nggak tahu spare partnya di mana lagi? Nah, atau enggak punya mesin rusak, partnya nggak ada, mesinnya kagak jalan. Nah, itu dia. Ada Erik dari Evolusi 3D. Dengan adanya saya bisa ngedesain part-part atau enggak barang-barang yang Anda inginkan. Dan habis itu bisa dicetak dengan 3D printing ataupun teknologi lainnya. Dengan sangat akurat menggunakan 3D scanning. Nah, begitulah kira-kira dari Evolusi 3D.
Oke, thank you banget ya Pak Erik. Jadi hari itu teman-teman aku sempat hadir ya di eventnya Pak Erik dan aku lihat bagaimana 3D printing itu help ya, terutama di bagian spare part ya. Dan thank you banget loh by the way. In that day, the event EO organizer saya tahu saya Bu Bella, betul ya Bu Bella? Thank you Bu Bella. Jadi saya terkenal di mana-mana tuh ada Bu Bella tuh testimoni buat Bu Bella kalau misalnya nyari orang-orang yang mau ngeblas di dalam news-news ada triknya. Nah, Bu Bella tuh triknya. Bisa aja Pak Erik. Oke, karena Bu Bella memang orang spesial walaupun belum mendaftar di website, saya izinkan Bu Bella untuk perkenalan diri. Silakan Bu Bella. Oh, saya baru tahu ya, belum ada di website ya. Maaf ya, nanti aku besok isi ya. Oke, saya dengan Dimaafkan. Bella domisili Jakarta. Saya bergerak di bidang I/O dan advertising agency. Dalam komunitas ini saya ingin memberikan ya banyak manfaat juga ya, produk juga. Saya berharap teman-teman dari sini kita bisa berkolaborasi langsung juga. Terima kasih waktu yang diberikan. Oke, thank you banget ya Bu Bella ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau bikin IO bisa langsung kontak-kontak Bu Bella ya. Bu Bella bukan hanya punya segudang event organizer tips and trick, tapi Bu Bella juga punya segudang referral yang bisa mungkin menambah income-nya kita gitu ya. Tapi apakah itu nanti kita aja ya. Beres nanti Coach Pink kita akan undang Bu Bella di Another Chance of Business Matching ya. By the way, thanks semuanya ya. Hari ini udah berkenalan dan kita kini tiba saatnya kita di sharing session ya. Coach Pink sudah bersiap-siap gitu ya. Dia sudah siap-siap duduknya gitu ya. Dia bukan mau bertarung ya. Dia mau berbagi ilmu hari ini ya. Oke, teman-teman. Seperti biasa, ada pesan sponsor dulu ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, motonya Evelyn di Everyone is CEO. CEO di sini adalah Chief Example of Others, di mana kita percaya apapun yang kita lakukan, terutama dalam business matching ini, orang yang terpanggil adalah profesional dan pebisnis yang suatu hari atau bahkan sekarang pun adalah contoh-contoh generasi Indonesia berikutnya ya. Nah, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan bahas apa yang akan terjadi ketika Anda set goal yang salah. Dan ini sedikit reviewnya minggu lalu, kita udah sedikit membahas ya tentang health, wealth, relationship, happiness dengan buletannya Coach Pink. Nah, tanpa berlama-lama, Sir, time is yours. Terima kasih Bu Evelyn. Halo semuanya, selamat sore, selamat malam. Siapa yang sudah mulai ya, yang udah mulai mungkin map out yang 8 kuadran itu, yang misalnya sudah map out terus lihat, oh kok kehidupan saya kurang balance ya, atau oh kehidupan saya balance sekali. Ada nggak yang sudah map out for yourself? Kalau ada mungkin boleh tulis di chat atau show your camera and show me the thing yang kamu udah buat terus oh balance apa tidak balance gitu. Nggak balance. Banyak yang nggak balance ya. The reason being is not balance itu karena kita semua itu manusia, kita multidimensional. Kita nggak, bukan yang kayak harus fokus di satu area, itu almost impossible. Kenapa? Karena kita multidimensional. Kita ada prioritas keluarga, kita ada prioritas kesehatan, prioritas kita sendiri, prioritas terhadap orang lain. Dengan begitu, kita tidak mungkin bisa balance. Jadi, the word work-life balance, it's a myth. You can never achieve work-life balance. What you can do is, dengan waktu yang Anda dapat,
yaitu 24 jam, apa yang Anda bisa lakukan supaya Anda bisa achieve balance within that 24 hours that you have? Jika Anda tidak put your effort and attention with the hours that you spend, itu artinya apa? Itu artinya Anda akan lebih banyak membuang waktu daripada menggunakan waktu itu semaksimal mungkin. Seperti sesi bulan lalu ya, sesi dengan Pak Benny itu ada yang namanya 80-20. Ya, 80-20 dari hukum Pareto. 80-20 itu apa sih? 80 ada dua ya. It means 80% of your efforts produce 20% of your result. Itu berarti apa? Not good. 80% of your effort produce 20% of result. Yang good, the good side is 20% of your effort produce 80% of the results. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu yang di sini sekarang. Maunya yang mana? Maunya yang 80-20 di mana 20% of your effort gets 80% of the result, itu opsi 1, atau opsi 2, 80% of your work get 20% of the result. Nah, mau yang mana nih? Mau yang 1 atau mau yang 2? Boleh tulis di kolom chat. Nah, mau yang 1 atau mau yang 2? Nah, option 1, 20% effort get 80% of result. Option number 2 itu 80% effort gets 20% of result. Nah, gimana? Yang mau opsi 1 atau mau yang opsi 2? Opsi 1 ya. I'm Nah, one, sir. yes, banyak yang mau opsi 1 tentunya karena we want to work less or do something less and we get better result or maximize our result. Itu udah pasti. Nyatanya, it's not as easy as we thought. Ya, karena itu balance and also because kita tidak maximize our time well. Oke? Nah, disinilah kita akan change everything. First of all, saya mau terima kasih ya kepada respondents yang sudah respon survei yang kemarin. Nah, gara-gara ada respon dari survei ini, saya ubah sedikit format dari kita punya presentasi this week. Oke? Nah, di sini saya kan tanya, when it comes to goal setting, what are your main challenge? Ya, ada yang bilang gap antara planning dan eksekusi, konsistensi, diri sendiri, environment, tidak tahu bagaimana cara set deadline yang realistik, bingung untuk memulai dari mana. Ada satu lagi yang paling penting itu adalah, dan yang menurut saya paling jujur ya ini ya, saya baca full ya, the main challenge is the lack of confidence to achieve the goals that you have made because there are too many things to do and only a few goals that can be achieved. Itu sangat jujur ya, dan saya appreciate banget orang ini yang menulis itu. Oke, dari situlah saya ubah sedikit kita punya sesi ini dan kita langsung ke goal setting yang aslinya. Oke? Nah, sekarang ini saya mau tanya ya. Menurut Anda semua, yang bisa membuat Anda achieve goal tersebut itu apa sih? What do you think? Misalnya Anda sendiri ada goal, mungkin mau omsetnya 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, atau mau pindah ke rumah yang lebih mewah, atau ini itu. Menurut Anda, apa sih yang bisa membuat Anda achieve goal tersebut? Apa yang harus terjadi? Urgency atau kepepet? Nah, itu benar banget. Benar banget. Nah, in order for urgency atau kepepet to happen, what needs to happen? Ada keyword dari urgency atau kepepet, itu ada satu keyword. Keywordnya adalah time, waktu. Time ya. Soalnya kalau waktunya banyak, kita banyak kan procrastinate, we do something else. Oh, belum waktunya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya waktunya kepepet, urgent ya, waduh, tiba-tiba selesai aja tuh. Yang seharusnya bisa diselesaikan dalam sebulan, kita delay sampai mungkin 3 hari terakhir, tiba-tiba muncul ide-ide emas dan selesai. Whatever that project is, kita selesaikan.
Oke. Nah, seperti juga dari Bu Evelyn cerita ya, Bu Evelyn sering bilang input, proses, output. Ya kan? Input, proses, output. Nah, disitulah ada the goal, which is the output, itu determined by the process. Oke? The goal determines the process. Jadi outcome atau output yang dimaukan itu, outcome-nya apa, baru kita bisa tahu prosesnya itu apa. Kalau kita tidak tahu prosesnya itu apa, kita tidak dapat hasil. Jadi untuk kita mendapatkan, oh kita mau achieve goal tersebut, goalnya apa, ini tuh harus jelas banget. Contoh, kita lagi nyetir nih, misalnya lagi nyetir ya, lagi nyetir mungkin dengan Bu Evelyn lagi jalan-jalan nih. Bu Evelyn bilang, Pak Ping, mau dong kita ke Sanur. Saya bilang, oke kita ke Sanur. Ya udah nyetir ke Sanur tuh. Tapi Sanur yang mana? Sanur tuh besar banget kan? Sanurnya mana? Apakah mau ke hotel, mau ke restoran, mau ke tempat bermain anak-anak, atau mau ke butik, atau mau ke makan es krim, atau mau ke pantai? Sanur tuh gede banget. Mau yang mana sih spesifik? So, my question to all of you is, how specific is your goal? Ada nggak mungkin yang bilang saya mau omset saya mau bisnis lebih sukses misalnya. Tapi lebih sukses itu apa sih? Pernah dipikirkan nggak? Oh, saya mau lebih sukses itu apa sih? Misalnya, uh, saya mau kliennya lebih banyak. Oke, lebih banyak by how many clients? Berapa nomor jumlahnya berapa? Nominalnya berapa? Pernah nggak itu dipikirkan? Nah, in terms of time, yang membuat kita tersita waktu kita terbanyak itu adalah attention. Attention, oke? Attention itu terbagi dua golongan. Satu adalah signal, which is a good thing. Satu lagi adalah noise, which is distraction. Attention itu ada dua ya. Satu signal, which is a good thing. Satu lagi noise, which is a distraction. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kegiatan Anda setiap hari, apakah itu lebih banyak fokus di signal atau lebih banyak distraction-nya atau noise-nya? Goals yang mau Anda capai itu sebesar apa sih goalnya atau kecil goalnya? Improvementnya. Apakah improvementnya itu adalah saya mau 5 kali lipat omset saya versus saya mau naik omset saya 5%. That's the difference. Ketika Anda bilang, saya mau omset saya naik 5%, itu opsinya banyak kan? Oh, saya bisa lakukan ini, saya mungkin tambah ini, saya mungkin ini, saya tambah ini, saya ini, saya ini, saya ini. Itu opsinya banyak kalau misalnya goalnya kecil. Tapi kalau goalnya besar, saya mau omset saya 5 kali lipat. Apa yang harus terjadi? Opsinya sedikit. Boleh dicoba ya. Tadi saya bilang kan, siapkan kertas ya. Tolong boleh ambil kertas, ditulis goals sebesar mungkin ya. Because kita sudah di-train untuk set smart goals. Nah, smart goals itu doesn't work in my opinion karena R dari smart goals itu realistic. What is realistic? Every goals is achievable and realistic if you work for it. Itu menurut saya. Oke? Nah, sekarang I want you all to take a piece of paper dan aku mau Anda tulis goals yang mau Anda capai. Mungkin fokusnya di satu aja. Kan ada kuadran, ada 4 ya, health, wealth, relationship, happiness ya. Mungkin boleh fokus 1 dari 4 tersebut. Bisa jadi untuk perusahaan misalnya, atau untuk your health, turunin berat badan misalnya, atau naikin berat badan untuk yang ini, atau yang mau lebih berotot. Terserah. Focus on one and I want you to set goals right now as big as possible. Bisa jadi saya mau omset naik 10 kali lipat. Atau nominal, saya mau omset 10M dalam waktu setahun ini. Pokoknya the goal is short term ya. Short term itu artinya apa? Dalam waktu setahun. Berarti by 30 Jun 2024 kita mungkin ada ya event iCommunity yang akan datang. Kita ngobrol lagi.
Mungkin. Terus Bu Evelyn tanya, yang pernah ikut itu ya tanggal 14 Juni tahun lalu yang ikut goal setting itu, ada ya kertas yang kalian tulis itu, siapa yang udah achieve goal tersebut? Nah, disitulah saya pengen lihat ya, udah di achieve atau belum. Oke, karena exercise ini yang saya buat, dari 10 orang yang coba, 7 orang achieve their goal. The other 3 very close in a very short amount of time. Jadi, if you do this exercise really seriously, itu bisa merubah ini ya, merubah sesuatu di kehidupan, terserah itu apa ya menurut Anda. Jadi, please spend your time sekarang ini, tulis goals yang terbesar Anda dalam waktu 1 tahun, 12 bulan. Itu apa? Kalau bisa sespesifik mungkin. Misalnya, saya mau omset saya US dollar 1 juta. 1 million US dollar in 12 months misalnya. Atau saya mau tadi ada yang bilang buka cabang ya. Saya mau buka 5 cabang. Nah, boleh tuh ditulis. Tadi ada Bella. Oke, maaf tadi ada health, wealth, relationship sama happiness. Health, wealth, relationship, happiness. Happiness itu susah diukur ya. Karena happiness ini sangat berhubung dengan diri kamu sendiri, with your own spirituality. Kalau 3 itu di-achieve, biasanya you will achieve your, nah itu, health, wealth, relationship, happiness. The last one, happiness itu susah di-achieve karena most often than not, kita lebih fokus di one of the 3, the big 3, itu health, wealth, relationship. Fokusnya di sana. Oke? Nah, yang sudah set goals-nya mungkin boleh tulis di chat ya, sudah atau 1. Tulis type 1 in the chat, itu berarti Anda sudah selesai tulis goals tersebut. Nah, goal-nya ini sangat personal untuk Anda. Jadi, there is no such thing as a small goal. There is no such thing as a stupid, unrealistic goal. Kenapa? Because it is your goal. Cuma ke Anda yang tahu. Anda sendiri yang tahu, oh saya mau goal tersebut. It's your life, it's your future. Nobody else owns that. Jadi, kayak dulu pas saya bilang saya mau pindah ke Bali, banyak kok keluarga, some friends yang di Medan itu laugh at me, nggak percaya. Tapi buktinya saya pindah gitu. Nah, jadi untuk Anda semua di sini, silakan di-set. Kalau sudah mungkin taruh di chat ya, kolom chat 1 mungkin, atau sudah gitu. Baru saya bisa lanjut. Silakan. Sebesar mungkin goals-nya. Waktunya bermimpi ya. Mimpi ini gratis by the way. Jadi don't stop dreaming. Dream big dreams. Nah, sudah ya. Beberapa sudah bilang sudah. Oke. Ya, ditulis. Goalnya ditulis di kertas tersebut. Kalau ada kertas, ditulis. Kenapa saya bilang tulis di kertas? Karena jika Anda tulis di kertas, Anda melihat goals tersebut. Dan Anda baca dan Anda lihat, oh, this is real. Tapi kalau Anda simpan di otak, mungkin besok lusa udah lupa. Dan mungkin Anda tidak revisit lagi goal tersebut. Sudah lupa. Di awan aja tuh, oh pengen ada kayak gitu, tapi it's not real. Tapi kalau misalnya Anda tulis di kertas, itu semacam deklarasi Anda ke dunia. Proof that it's real. Sama seperti sewaktu saya tulis goals move to Bali ini, sama juga ya, ketika saya tulis goals move to Bali ini, it's like a declaration, tapi saya lupa karena saya nggak buka goals tersebut lagi. Sampai di bulan Agustus, ketika saya pulang dari seminar, saya buka lagi, saya sobek, saya taruh di sini, dan this becomes real. So I want this to happen to all of us in this room today. Oke, jadi udah ditulis ya. Nah, sekarang saya mau tanya ya, goal-nya besar dong. Susah nggak di-achieve kira-kira? Dalam waktu 12 bulan, menurut Bapak, Ibu di sini, bisa di-achieve nggak? Mungkin pas ditulis goals tersebut, apakah itu, wah, impossible deh ini. Atau kayak, I'm excited to go for it. Gitu. Nah, 1, goals-nya ini bikin Anda, alah, kayaknya nggak bisa lah ini.
Itu satu ya, pesimis. Oke. Kedua itu optimis kayak, oh my God, this is awesome, I'm going to work for it. Nah, satu atau dua. Mungkin boleh tulis di chat ya. Satu itu Anda pesimis, dua itu Anda optimis. Nah, setelah Anda membaca goals yang Anda tulis tadi, optimis atau pesimis? Nah, optimis ya. Good. Oke. Nah, kalau optimis kita kita lanjut. Kalau pesimis juga kita lanjut ya. Untuk yang optimis, this is what happens next. Oke. Saya mau tanya kepada Anda dan Anda tuh bikin ini ya, bikin bawahnya ditulis ya. Kondisi apa yang harus terjadi untuk ini goals yang Anda ditulis tadi itu bisa terjadi? What needs to happen for you to be able to achieve that goal? Contoh, misalnya saya bilang saya mau pindah rumah, saya mau beli rumah baru. Ya, saya mau pindah rumah nih, mau beli rumah baru misalnya. Nah, kondisi apa yang harus terjadi? Misalnya, saya tahu dulu dong rumahnya di mana, mau beli rumahnya mana, apakah di Sanur, di Kuta, di Jimbaran, di Canggu, di Seminyak, harus tahu dulu dong lokasinya di mana. Uangnya berapa harus tahu dulu dong, nominalnya berapa. Oke, rumah tipe kayak gimana? Apakah rumahnya sudah dibangun atau rumahnya masih belum dibangun? Atau tanah kosong gitu ya. Dan apakah rumahnya itu dekat sekolah atau jauh dari sekolah, dekat dari keramaian atau jauh. Aku harus tahu kondisinya itu apa, which is the environment and your situation. What needs to happen? Kalau untuk omset misalnya, oh kalau omsetnya sekian banyak, saya harus punya klien sebanyak ini. Saya harus uh, do this, do this, do this, do this, whatever it is for your business. Mungkin untuk Pak Frederick itu mungkin kayak, oh saya mau bisa membantu 30 company go IPO atau get funding. Itu saya perlunya kayak gimana? Oke, saya perlu ketemu 30 orang. 30 orang ini industrinya apa atau gimana saya bisa ketemu mereka? Apakah itu via uh, join komunitas atau ini itu terserah. Jadi Anda tulis sendiri what needs to happen, what condition needs to be true supaya Anda bisa mencapai goals. Ingat ya, goals itu besar banget ya. Kondisi apa sih yang harus terjadi? Nah, saya share screen. Ini saya kasih waktu 2,5 menit. Silakan dimulai. Dream big, no limit. Dan juga apa yang harus Anda lakukan setiap hari supaya kondisi-kondisi tersebut itu tercapai. Misalnya bangun lebih pagi, fokusnya di sini. Oh, ya ada beberapa aktivitas yang tidak mendukung. Saya kick kick out dari situ. Saya spend more time at work, less time at whatever. Itu silakan ditulis.
Oke, sudah 2,5 menit. Nah, sekarang saya mau tanya ya, mungkin boleh tulis di chat. How do you feel when you write the things that you need to have that needs to happen for your life untuk Anda bisa mencapai goals yang sangat besar tersebut. Yang Anda tulis tadi, list yang Anda tulis tersebut, menurut Anda tuh gimana? What do you see? What do you feel? Clear nggak? Atau nggak clear? Kayak, wah ini kayaknya susah nih. Atau kayak, kok terbuka jalannya ya? Kok jelas ya mau ngapain ya? Untuk saya mencapai goal tersebut. Nah, mungkin ada yang tulis motivasi. Yang lain mungkin ada yang what do you see? What do you feel? Overwhelmed. Overwhelmed. Happy, adrenalin naik pasti sampai. Nah, nanti boleh ya ditulis. Kita kan ada 8 areas of your life. Nah, mungkin ini boleh nanti kalau sudah recordingnya sudah selesai, boleh di set untuk di other 7 areas. Soalnya tadi kan kita fokusnya kan one of the 8 kan. Nah, you can do all 7. Oke, tiba-tiba itu clear. And whatever that you write down, itulah fokus utama atau aktivitas utama yang Anda harus lakukan untuk Anda mencapai goals tersebut. That's it. Everything else is a distraction. Okay, everything else is a distraction. Whatever that you write down untuk supaya Anda mencapai goals tersebut, tinggal ditulis ya, step aku mau ini, aku perlu ini harus terjadi, ini harus terjadi, ini harus terjadi. Apa yang Anda bisa lakukan sekarang supaya itu terjadi? Jika itu terjadi, otomatis goals Anda akan tercapai. Everything else that you do itu distraction. Tapi bukan berarti pergi dengan istri atau pergi dengan suami itu distraction, bukan ya. Maksud saya itu do less activity. Kan ada tadi 80-20 ya. Do less so that you can make more. Jadi 80% of your effort get 20% of result, kita balik jadi 20% of effort get 80% of result. Kita balik ya. Oke. Now, untuk yang overwhelmed tadi ya Pak Frederick, mungkin ada beberapa di sini juga ada mungkin kayak, aduh aku takut, atau aduh aku gimana ini bisa nggak ya? Bisa di-achieve nggak ya? Nah, saya mau Anda tulis di satu kertas lagi, mungkin you create another paper, or kamu mungkin sobek part of your paper, sobek ke, pokoknya ini paper separate piece of paper. Oke, saya mau tulis, apa sih yang membuat Anda takut untuk achieve that? Oh, no, bukan takut. What stops you from achieving that goal? Apa sih yang menghambat Anda untuk mencapai goals tersebut? Apakah mungkin nggak ada waktu, mungkin sibuk banget, mungkin susah banget, whatever the case is, I want you to write it down. Jadi, tadi sudah ada target ya. Targetnya ini apa, dan target itu, maksudnya goals utamanya apa, terus apa yang mau dicapai. Itu setelah itu kan udah ada fokusnya, jalannya mau di situ. Tapi pasti kan ada yang kayak, aduh ini susah nih, kayaknya susah deh, aku belum level sampai sana atau apa. Silahkan ditulis on another piece of paper, di kertas satu lagi, ditulis ya, apa sih yang membuat Anda atau yang menghambat Anda untuk mencapai goals tersebut dari diri Anda sendiri. Kekurangan Anda mungkin, atau mungkin Anda fear of failure, mungkin takut salah, takut gagal, atau mungkin takut mencoba, atau mungkin kayak, aduh aku nggak mungkin sih bisa ketemu CEO itu yang bisa membuka jalan. Whatever the case is, I want you to please write it down. Oke, I want you to write it down. I will share screen lagi, dan kali ini 2 menit ya. Silahkan ditulis, dan ini tulis apa yang ada di benak Anda. Oke, do not overthink this. Just write it down. What do you think happens? Or what do you think is something that you're afraid of?
Ditulis ya kesulitan-kesulitan yang menurut Anda, atau mungkin Anda bimbang, atau kayak ada sedikit yang menurut Anda ini skill kayaknya aku belum sampai sana deh. All that stuff. Ditulis di kertas yang satu lagi ya, by the way. Oke, boleh coba dilihat lagi ya tulis yang Anda tulis tadi, the things that is stopping you, yang mungkin menghambat jalan itu. Pas Anda baca, how does that make you feel? Boleh ditulis di chat ya, how does that make you feel? Ketika Anda membaca, aduh kayak ini susah deh gitu-gitu ya. Nah, kesal, sedih, fear, need more than 1 year. You know, whatever that you've written down, kesel, sedih, fear, need more than one thing, itu tuh sebenarnya is all your fear speaking for you. Tabrakan emotional, needed, and want. Oke, okay? Sekarang kita di kehidupan kita, ourselves, we have these two thing, right? Namanya conscious mind and subconscious mind. Conscious mind itu play with your brain, your head. Subconscious mind play with your heart, hati. Subconscious mind itu artinya apa? Apa yang kamu sudah tahu, apa yang kamu mau. Subconscious. Your conscious mind is saying, hey, jangan lo, susah lo itu. Ini kayaknya impossible deh. Kamu yakin nggak? Kamu mau nggak kerja lebih pagi? Kamu mau nggak kerja lebih malam pulangnya? Kamu mau nggak telantarkan orang tercinta buat bisnis? All that stuff, those are all your conscious mind speaking. Conscious mind paling takut itu adalah apa? Perubahan. Change. Conscious mind hates change. Kenapa? Karena the moment you change, things will happen in you. Tetapi, in order for you to have a better life, to achieve your goals, you must change. Kamu yang sekarang belum bisa mencapai level yang Anda mau, which is your big goal. Kenapa? Look at your own paper that you have written down. Itulah buktinya. Dan Anda tulis sendiri, itu bukan saya ya. Anda yang tulis ya. Oke. Okay? Now what do I want you all to do is I want you to take that piece of paper. Aku juga aku demonstrasi ya. I want you to take this piece of paper kayak gini. Take this piece of paper. Misalnya kayak gini nih kertasnya ya. Aku mau kamu sobek. Pas kamu sobek, kamu bilang ke dia, you will not hold me back anymore. Sobek lagi. You will not hold me back anymore. Sobek terus, you will not. Sekecil mungkin, you will not hold me back anymore. You will not hold me back anymore. Sobek sekecil mungkin. Oke? Okay? Nah, jadi kecil-kecil kayak gini ya. Oke, okay? Terus kamu taruh di meja. I want you to look at that piece of papers. So yang kamu sobek sekarang. How does that make you feel? Weird. Nah, yang saya mau itu ya, kalau bisa ya dicoba di eksperimen ya. Saya mau eksperimen. Ini coba. Kita kan minggu depan masih ketemu nih. Nah kan, ini yang Anda sobek mungkin taruh di satu plastik atau plastik bening ya, atau mungkin taruh di botol aqua kosong atau apa, taruh di situ dan itu Anda taruh di meja kerja Anda. Coba lihat dalam selama seminggu ini Anda lihat kertas yang Anda buang, these things that you thought you are afraid of or yang menghambat Anda itu sudah Anda sobek. This will no longer hold me back. How does that make you feel? Coba seminggu ini and let me know di Rabu yang akan datang kita ketemu lagi itu gimana sih? Apakah ada efek atau nggak ada efek? Aku juga penasaran.
Okay, because when I do this exercise back in the days, it triggers something in me. Aku jadi lebih serius dan aku jadi kayak lebih fearless. Karena saya sudah secara subconscious saya sudah mensobek ini semua dan saya kontrolkan conscious mind saya. Hey, this is no longer holding me back. I am going to go for my goals. Oke, ingat ya the 80-20 rules ya. 80-20 itu input process outputnya 80-20 itu artinya apa? Saya mau yang saya harapkan dari kita semua adalah 20% effort kita bisa untuk 80% result, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Saya mau 20% effort kita achieve 80% of the result. Nah, yang Anda lihat di kertas yang Anda tulis tadi, your big goal and the steps that you want to achieve itu sebenarnya stepnya sedikit atau besar? Lebih banyak option atau optionnya sangat limited? Oh, opsinya dikit nih, hanya ini harus saya mencapai. Untuk saya mencapai ini hanya beberapa steps yang harus saya lakukan. Everything else is a distraction. Jadi sebenarnya goal setting itu apa? Itu adalah sebuah filter. Mengfilter distraction dari the things that matter. Dan yang saya mau dari kita semua, all of us here in this room, is that kita tuh membuang activity that don't matter. That will not help you achieve your goal, itu kita buang atau kita minimalkan seminimal-minimal mungkin. Jika perlu ada hire another staff to do that, do that. Or with the help of your family member or your whatever or whoever untuk membantu Anda get that off your system. Supaya Anda bisa fokus on those things that will help you move forward. Yang saya harapkan dari kita semua adalah the 80-20 rules ya. Remember, 80% of our effort, 80% of our result comes from 20% of our effort. 80% of our result comes from 20% of our effort. Nah, kemudian minggu lalu ada orang yang bilang ya, tapi ini sebenarnya goal settingnya untuk personal ya, bukan untuk bisnis. Kemudian saya kan bilang, oh ini sebenarnya bisa buat bisnis juga. Nah, saya mau bacakan quote ini, closing quote saya adalah, no business will ever outpace the growth of its leader. No business will ever outpace the growth of its own leader. Bahasa Indonesianya adalah tidak ada bisnis yang akan melampaui pertumbuhan pemimpinnya sendiri. Tidak ada bisnis yang akan melampaui pertumbuhan pemimpinnya sendiri. Artinya apa? Artinya the moment you as the leader you are clear of what is it that you want to achieve, kamu punya tim akan ikut. Tapi kalau Anda bingung, bimbang, nggak tahu mau ngapain ya, aduh, mau ini susah, aduh banyak opsi. Aku bisa opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. The moment you have so many options, kamu jadi distracted. Nah, what we want is eliminate all those distraction, dan saya sudah memberikan Anda roadmap yang Anda tulis sendiri, bukan saya. Roadmapnya adalah big goals yang kamu mau dan steps that you have to achieve to get there. Those are your milestone goals. If you hit your milestone goals, you will achieve your big goals. Oke? Nah, tadi kan saya ada cerita ya, untuk semua ini, what makes us achieve our goals or not itu sebenarnya adalah waktu, time. Oke? Di sesi yang akan datang, sesi ketiga, aku akan sharing tentang time. We will work on time, how you can maximize your time so that you can work less and earn more, or work less and achieve more. Because at the end of the day, waktu itu adalah resource yang jika Anda lewatkan itu habis. Tapi saya mau Anda memaksimalkan waktu itu supaya 20% of the time you spend achieve 80% of the result that you're looking for. Oke, saya rasa sampai sini cukup. Saya balikkan lagi ke Ibu Evelyn, dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan help me ask me some questions. Oke, thank you banget Coach Ping ya. Kita nggak kerasa ya teman-temannya. Business matching ini as a deal, kita sejam. Dan nggak kerasa ya dengerin Coach Ping tadi udah kayak keseri sirap gitu ya. Langsung wow udah jam 9 lagi ternyata gitu ya. I give one question ya. One question ya. Ada teman-teman yang mau tanya one question please? Anyone? Ada yang mau tanya satu pertanyaan untuk Coach Ping?
It's okay. Saya bisa kasih sedikit waktu. Oke, Pak Erik ya, udah raise hand. Oke, dan pemenang pertanyaannya adalah Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya. Halo, halo, halo. Thanks, keren banget. Nah, udah nggak ada kata-kata lebih dari itu. But anyway, the question-nya itu lebih ke arah goal. Goalnya itu kan tadi ada yang optimis, ada yang pesimis. Pas saya buat goal, sempat kepikiran, pesimis juga ya, gitu kan ya. Nah, the question tadi kan ada momen yang dikatakan kalau pesimis, yaitu coret-coret yang di bagian kita buat kertas satu lagi, terus dirobek-robek. Atau malah goalnya itu yang kita lower down sampai tingkat kita comfortable dulu, baru nanti step up. Nah, kira-kira gimana? Nah, yang membuat Anda pesimis itu karena itu fear. There's something triggering you, which is fear. Nah, fear itu should excite you. A goal should excite you and make you fearful at the same time. Karena itu feeling. Makanya saya tanya, how do you feel? Aku selalu end the word, my question is selalu, how do you feel? How do you feel? Kenapa? Karena feeling itulah yang membuat kita tergerak. Nah, saya mau tanya Pak Erik, ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak suka lakukan, pas Anda lakukan, aduh, itu lagi kegiatannya misalnya, atau misalnya makanan, aduh, itu lagi, gimana rasanya? Nggak enak ya, kayaknya, atau kayak nggak, aduh, Definitely nggak enak. definitely nggak enak ya. Nah, itu karena apa? You have a negative feeling. Tapi jika Anda melakukan sesuatu yang, wah, so excited, I can't wait to get started, itu positive feeling. Oke, what I want from this exercise is aku mau Anda melihat goals tersebut yang Anda tulis goal besar dan step-step yang Anda harus kerjakan itu it should excite you. Oke, mungkin lebih clarity-nya adalah pas goal yang saya tulis pertama excited terus dipikir-pikir kok kayaknya nggak salah nulis goal ya? Enggak. Gitu ya. Nah, jika menurut Pak Erik itu misalnya goalnya, kok kayaknya saya ada salah tulis ya? Oke, do it again. Gitu ya. Ya, it's okay. Nanti kan ada recording nih. Recording ditulis lagi, dibuat lagi. This time the goal is lebih konkret. Because at the end of the day itu harus clear. The goal must be very clear ya. Dan specific with a number, with a deadline. Kalau deadline saya sudah tulis ya. Tadi by 30 Jun 2024. 2024 June 30, we meet again, we discuss, we talk about the goal, whether you achieve or not. Oke? Nah, yang tadi saya bilang optimis versus pesimis itu, yang pesimis itu adalah kertas-kertas yang kita buang ini. Nah, kertas ini kalau bisa coba nanti taruh di satu kertas kayak plastik bening atau di cup aqua cup gitu ya. Terus ini ditaruh di meja kerja. Terus setiap Anda kerja, Anda lihat tuh, you will see this piece of paper yang Anda buang, itu adalah sesuatu yang Anda yang takut atau all the thing that hold you back. Pesimis, Anda boleh tulis, saya pesimis itu ditulis di situ dan disobek. Oke? Nah, exercise ini, it's NLP based exercise, di mana exercise ini akan membuat Anda, subconscious mind dan conscious mind Anda tuh kayak, shake hand gitu loh. Oke, saya setuju gitu. Dan itu purpose-nya dari exercise ini. Walaupun itu kelihatannya aneh ya. Tadi ada yang bilang ya, very weird. Nah, tapi sebenarnya exercise ini it helps me a lot when I achieve my goal itu ya, my very big goal itu, I did this exact exercise yang I thought is impossible and I achieved it. Sebenarnya. Jadi I give this to all of us here supaya Anda jadi lebih termotivasi. Kenapa? Karena Anda sudah membuang apa yang stop you from growing, dan yang Anda lihat adalah you come up at the end of this session adalah sebuah goal yang besar dan step to achieve. Dan itu adalah target-target yang Anda harus lakukan, milestone-nya. Dan 2,5 menit itu adalah emang udah sengaja 2,5 menit itu penting. Enggak juga. Kenapa? Saya mau Anda supaya Anda tidak terlalu overthinking. 2 menit, oke. Wah, harus segera. Kalau saya bilang 2 jam, wah, banyak banget opsinya tuh. Makin banyak. Tapi Anda kalau misalnya mau, nanti ketika ada recordingnya, mau bilang, oke, saya mau coba deh 10 menit. Boleh, silahkan. Kalau saya bilang 10 menit, nanti waktunya nggak sampai, nggak ini ya. Nanti Bu Evelyn ini nanti kirim message, Bing, udah jam 10, jam 10 Wita, udah jam 9 gitu ya. Jadi ini, saya kasih 2 menit aja gitu.
Garit. Kirain ada NLP-nya, kenapa harus Oh, 20? nggak ada, itu cuma ini short, it's a very short exercise supaya supaya to get your brain to work gitu loh. Kan tadi kan ada bilang kepepet waktu gitu ya. Jadi itu that's also one of the reason. I see. We Can we do we like achieve big things with a short amount of time that we have gitu. today is done with you, that means tomorrow I can do the same process lagi atau better not? But you can do the same process again, listen back to the recording, dan tadi kan fokusnya di satu goal ya. Kan kita kan ada 8 area. Itu mungkin boleh kalau mau buat all the other 8 bisa juga, atau fokus satu dulu boleh juga. Got it. Okay, clear for me. Ya. Oke, Thank thank you you. banget Pak Erik ya. It's very awesome ya dari Coach Ping ya yang sangat membuka pikiran ya. By the way, it's about the time. Itu juga bukan masalah tentang business matching yang saya akan tegur, bukan ya. Kalau teman-teman merasa Coach Ping bisa bantu teman-teman untuk mencapai goal, teman-teman bisa langsung kontak juga ke Coach Ping ya. Bisa langsung one to one dan sesudahnya bisa juga set sessionnya langsung dengan Coach Ping ya. Pastinya untuk teman-teman iCommunity pasti punya harga spesial ya. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut untuk ke slide-nya, boleh dong teman-teman kita kasih applause dulu ya, atau di chat say thank you to Coach Ping. Dan boleh open kamera, kita foto dulu ya. Sebelum saya lanjutkan sedikit slide-nya, saya minta waktu 5 menit aja ya, karena tadi kita juga mulainya sedikit terlambat. Oke, aku boleh minta buka kameranya. Kita mau foto bersama ya. Oke, itu ada nomor juga dari Coach Ping ya. Jadi teman-teman bisa nanti kontak juga Coach Ping, dan pastinya kembali lagi harga spesial pastinya ya. Oke, bagi yang belum bisa buka kamera, it's okay. Saya akan foto sekarang ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Saya lanjut sedikit lagi. Oke, tadi kita udah di sesinya Coach Ping, the time is yours, dan tanpa dirasa-rasa ternyata waktu sejam sudah habis gitu ya, dan kita sudah bermain di impian kita di hanya 2,5 menit, tapi menaikkan adrenalin ya. Harusnya sesi community malam itu bikin enak tidur, ini malah bikin bersemangat gitu ya, karena kita mau capai goal setting kita gitu ya. Nah, ini sedikit aja ya. It will not holding me back again. Ini saya cariin gambarnya tadi. Jadi excite must kill your fear gitu ya. Jadi excite-nya, senangnya itu harus bisa membunuh ketakutan kita untuk kita mencapai goal setting tersebut. Dan kembali lagi dari Coach Ping tadi, ingat ya, kita mau, kenapa sih kita melakukan ini? Kenapa nanti recordingnya teman-teman juga bisa nonton lagi? Karena kita mau 20% effort bisa menghasilkan 80% results. This is what we want gitu ya. Nah, ini saya ada sedikit juga ya. Saya tadi sempat bikinkan dalam bentuk mind map. Ini saya zoom aja sedikit biar bisa nanti kelihatan lagi di recording ya. Ini sedikit aja. Ya, saya nggak banyak-banyak teman-teman. Print screen juga boleh. It's I help Coach Ping to write and I help you to write more for this mind map. Oke. And next, jadi tadi pentingnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke roadmap milestone our goal, itu adalah pisahkan yang matter and don't matter. Ya, sekali lagi ya, pisahkan yang matter and don't matter. Ya, so kembali lagi karena ini adalah acaranya networking, ingat ya teman-teman, bukan net eating atau hanya net sitting ya, kita nggak ketemu teman-teman makan terus kemudian kita hanya duduk, tapi ada yang harus kita kerjakan untuk bisnis growth itu sendiri, tapi harusnya terset untuk bisa mencapai goals kita ya. Nah, jangan lupa pengumuman ikut ILC setiap hari Kamis, segera follow up dengan melakukan one-on-one meeting atau IOM untuk membahas lebih detail peluang kerjasama antar sesama anggota. Nomornya Coach Ping juga udah di chat. Teman-teman yang mau taruh nomornya juga boleh tulis di chat dan teman-teman boleh saling langsung kontakkan ya. Disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan resiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Ya, ini adalah beberapa kegiatan iCommunity buat teman-teman yang sudah tergabung sebagai member pro. Teman-teman bisa pasang iklan di jalanan ibu kota, teman-teman bisa ikutan company visit. Salah satunya teman-teman juga bisa ikutan business matching ya. Nah, ini juga iCommunity punya Instagram, kemudian ada juga YouTube-nya, dan ini juga ada benefitnya kalau teman-teman pengen jadi pro member. Nah, teman-teman bisa print screen aja ya, atau nanti ada kontak Ibu Delisa. Kemudian di sini juga ada tentang skip the queues, avoid the crowd ya. Bentar lagi liburan anak, jadi buat teman-teman juga yang pengen jadi pro, jangan lupa gunakan gitu ya layanan VIP service-nya gitu ya. Nah, tadi kita udah foto bersama. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama hari Rabu jam 8 malam. Let's set your powerful goals together. Kalau teman-teman merasa acara ini sangat bermanfaat,
Kalau boleh saya minta tolong undang 5 temannya untuk hadir minggu depan agar kita bisa bersama-sama dikelilingi di environment dengan teman-teman yang juga bisa mencapai goal bersama ya. Kalau tadi teman-teman sempat ditanya sama Coach Ping, apa nih yang membuat you stop to achieve your goal? Mungkin adalah komunitas kita juga, mungkin adalah teman-teman kita juga. Ya, kebayang kalau kita bisa undang mereka ke tempat ini, kita bisa set goalnya bersama, atau mungkin bisa ada kolaborasi yang terjadi, maka kita akan lebih mudah mencapai goals-nya kita gitu ya. Kalau mungkin salah satunya juga adalah omset gitu ya. Nah, thank you buat acara malam ini. Sesuai komitmen saya, setiap hari Rabu selalu 1 jam dan kita hanya lebih 2 menit aja. Yuk kita boleh open mic dan kemudian kita say thank you to Coach Ping ya. Yuk kita boleh open mic dan say thank you to Coach Ping. Thank you Coach Ping. Thank you, Thank you, Coach Coach Ping. Ping. Thank you Thank you, semuanya. Coach Wits. Thank you, thank you. Thank Oke, you, ya Coach dengan Ping. demikian acara hari ini kita selesai dan kita sampai bertemu minggu depan Rabu jam 8 malam. Jangan lupa daftar di iCommunity, jangan lupa one on one dan jangan lupa selamat beristirahat, selamat malam sampai bertemu minggu depan. Hitungan kelima saya tutup. Bye. 5 4 3 2 1.